Piran bebas lele kekeringan. Piran bebas lele bencana. Kekeringan selalu melanda. Kekeringan selalu melanda. Ama, kenapa gitu aja kerjaannya? Kapan mau selesainya? Ibu, ini urusan orang tua di rumah ini, Bu. Jangan ikut campur. Ini pekerjaan saya nih. Sudah 2 kali musim panen sawah dan kebun, tidak pernah banyak hasilnya. Apa yang kita makan? Sudahlah, Ina. Mungkin hari tanam kita kemarin kurang baik bagi adat kita, maka beginilah hasilnya kita. Makanya Ama harus menanyakan yang lebih pasti kepada yang tertua, supaya nanti hasilnya berlimpah. Mau kemana, Lin? Sore-sore sudah rapi. Ya mau ke pasar nak. Memangnya pasar itu buka sore-sore? Ya tidak, cuma mau kumpul sama teman-teman. Kumpul-kumpul saja kerjaanmu. Buatlah dirimu sedikit berguna bagi keluarga. Sudahlah, Ina. Kan dia sudah besar. Nanti kan dia sadar sendiri. Sadar gimana? Nunggu dia punya istri. Paling kerjaannya godain perempuan di jalanan, sama seperti anaknya. Tidak, Ina. Mana cewek? Sama tanam berapa aja cewek? Waduh, cek banget ini ya. Wah. Geng. Apa kamu lihat sibuk sendiri emangnya lagi epian ya? Kalian nggak tahu ya? Ya. Korban bencana kemarin merobohkan rumah-rumah di Kecamatan Gangga, Tanjung dan Pemenang. Ada korban jiwanya enggak, Lim? Ya, menurut temanku sih ada 2 orang yang meninggal, terutama di dusun Kopang itu. Kenapa gempa bumi bisa memakan korbannya, Lim? Katanya sih tertimpa bangunan yang rumahnya akibat gempa itu. Lim, emangnya bangunan itu bisa memakan korban? Ya, mana aku tahu. Tanya aja sendiri sama bangunannya. Tapi bisa juga. Soalnya kemarin aku dapat cerita dari Pak Kadus mengenai kerawanan bencana yang ada di desa kita. Ah, maksudmu yang punya anak cantik itu ya? Ya pasti itu. Iya kan? Kalau tidak ada, mana aku mau. Walah, kenapa kau ini nggak ngajak-ngajak aku? Iya sih pantesan. Kalau nggak ngajak-ngajak kan, saingan dong. Ya nih. Kalau begitu, gini aja, teman-teman. Besok ntar malam kita sama-sama ke rumah Bapak Kadus. Gimana? Kalian setuju? Setuju, Bro. Oke, baiklah. Setuju. Din, ketimngan meh.
sekali itu. Kemana Lin? Malam-malam sudah rapi. Ini mau ke kepala dusun ini, Nak. Sejak kapan menjadi taat berwarga negaraan? Mau tanya soal bencana yang terjadi di kecamatan sebelah. Siapa tahu desa kita akan terkena juga. Mana ada bencana di desa kita kalau kita tetap mempertahankan ritual kita. Buktinya Mak, di desa sebelah terjadi gempa juga, padahal mereka juga melaksanakan ritual seperti di desa kita. Sudah, makan dulu. Nanti berkelahinya. Enak sekali masakan Nina sore ini. Kemana Ama? Palingan Ama mau pergi ke rumah istrinya yang paling muda. Beginilah nasib kita. Hasil panennya harus dibagi-bagi dengan istri-istrinya yang lain. Mana kita bisa cukup untuk makan bersama. Sudah panennya semakin berkurang. Mungkin ini karena orang di sini suka makan banyak, makanya beginilah nasib kita. Iya betul, kalau memang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, buat apa banyak istri? Ina, Sundalin pergi dulu ya. Ya hati-hati, jangan pulang malam di rumah sepi. Ini persoalan kita. Gitu. Sering terjadi berbagai macam masalah, sering terjadi berbagai macam musibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Ayo. Itu Sarip. Ayo. Sering. Sila pada topal. Pada topal. Oh, Pak Kadis. Ya, ada apa sih sebenarnya? Kalian yang 4 ini kok tumben-tumben pada malam ini datang ke rumah? Yang sebenarnya kalian sering kebut-kebutan di jalan begitu. Enggak, Pak. Enggak pernah. Gini Pak Kades, soalnya kami mau nanya soal bencana. Oh ya, sejak kapan sih kalian peduli tentang persoalan bencana? Ya, gini Pak Kades, kata teman-temanku, kemarin ada gempa bumi di desa sebelah. Oh begitu. Iya, Pak. Nah, Iya. sekarang itu dia yang sebenarnya yang saya bicarakan dengan Pak Sarip. Ini Pak Sarip, beliau ini adalah salah seorang pendamping tentang kebencanaan di desa kita. Untuk informasi lebih lanjut, ya silahkan kalian bertanya kepada beliau. Oh iya. Kebetulan saya baru datang kemarin melihat dampak bencana di Dusun Gol. Nah, ini bisa adik-adik lihat. Coba lihat dulu Pak. Nah, Oh iya. nah, Ini kan iya. rumah beroboh ini. Jadi di Dusun Gol Berarti itu benar kan pas saya ngomong di ratusan rumahnya ambruk. Di Dusun Gol ini terdapat 146 rumah rusak.
yaitu 100 rumah rusak berat dan 46 rumah rusak sedang. Setelah kejadian gempa, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bahan makanan mereka pun hanya seadanya saja. Mereka sangat berharap bantuan dari pemerintah maupun dari luar datang segera. Tapi bantuan tidak dapat datang secepat itu. Rumah-rumah mereka sudah tidak layak huni lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan desa kita? Apakah kita akan mengalami nasib yang sama dengan desa sebelah? Wah, jangan berani. Saya belum beristri, Pak. Silahkan diminum. Iya. Ya, sekarang kita minum kopinya. Terus sekarang menurut Pak Sarip, bagaimana apa yang kita lakukan tentang desa kita? Ya, sebenarnya ini sama dengan rencana kita dulu. Ketika kita pelatihan dengan 17 kepala dusun yang ada di desa Sukadana, nah, itu tindak lanjutnya kita semua sepakat untuk membuat modul pengurangan risiko bencana dan perencanaan kegiatan yang rentan di desa kita. Ya. Nah, coba Pak Sarip ajak anak-anak ini aja, supaya anak-anak muda ini yang masih muda mau berbuat sesuatu yang lebih baik untuk desanya begitu, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, biar mereka mempunyai kegiatan yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Tapi animnya diajak juga ya Pak Kadus? Ya boleh, selama ini ada sesuatu kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat. Tapi ingat ya, kalian ini kan masih muda. Iya, Pak Kadus. Silahkan pikirkan masa depannya. Yang paling utama itu jangan berpikir untuk kawin dulu. Paling tidak pikirkanlah masa depan. Tunggu bila perlu, tunggu sampai kalian itu mempunyai penghasilan yang tetap. Gitu. Kalau begitu, kita mulai untuk mengidentifikasikan kerentanan yang ada di desa kita. Sebagaimana yang telah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Besok sore ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita minum lagi. Iya Pak Kadus. Ya, awalnya kita melakukan persiapan dengan melakukan sosialisasi kepada pemerintah lokal, termasuk di kecamatan, kemudian kepada perangkat desa. Dalam hal ini termasuk kepala desa, ketua adat, dan sebagainya. Nah, dari sana setelah mereka menganggap bahwa kegiatan PRB ini dirasa perlu, kemudian mereka memilih fasilitator desa yang kemudian oleh Waterleaf dilatih tentang bagaimana melakukan penilaian ancaman bahaya, kerentanan, dan kapasitas di desanya masing-masing. Desa kita, bagaimana desa? Nah,
Nah, setelah dilatih, tim fasilitator desa ini melakukan penilaian terhadap desanya sendiri. Apa menjadi permasalahan di desanya yang terfokus kepada 3 tadi. Ancaman bahayanya apa, kemudian kerentanannya siapa, dan apa kapasitas yang mereka punya. Setelah mereka mendapatkan hasil dari penilaian tersebut, kemudian hasil ini dilokalkaryakan di tingkat desa. Setelah dilokalkaryakan, kemudian baru dari sana dibuat rencana tindak lanjut, rencana tindakan untuk pengurangan risiko bencana di Desa Sukadana ini. Dari salah satu rencana tindak lanjut itu yaitu pembentukan Satgas, yaitu supaya adanya sebuah lembaga yang akan memonitoring kegiatan pengurangan risiko bencana ini. Nah, setelah Satgas dibentuk, kemudian dipilih oleh masyarakat sendiri siapa yang dianggap bisa melakukan menggiring proses pengurangan bencana ini, kemudian baru diresmikan oleh desa. Metode yang kita ajarkan ke fasilitator desa untuk melakukan penilaian risiko bencana desanya itu yaitu memakai metode PRA atau Participatory Rural Appraisal. Kita memilih metode ini karena metode ini yang sangat mudah digunakan oleh masyarakat desa. Jadi di sana termasuk melakukan pemetaan di mana lokasi ancaman bahayanya, kemudian juga melakukan FGD. Yang FGD ini juga di beberapa kelompok pemuda, ibu-ibu, orang tua, kemudian wanita, dan juga FGD untuk anak-anak. Jadi kita melihat bahwa FGD itu diusahakan kalau kelompok yang rentan. Jadi setelah mereka kumpulkan apa menjadi persoalan mereka untuk menyebarkan informasi ini ke masyarakat yang lebih luas, itu mereka mengambil metodologi dengan film showing. Mereka beranggapan bahwa film showing itu merupakan media yang paling efektif untuk menyebarkan informasi yang mereka nggak perlu. Ya, hasil dari penilaian fasilitator desa itu kerentanan yang utama di desa mereka adalah kekeringan. Karena apa? Karena memang pertanian adalah merupakan mata pencarian utama bagi penduduk desa Sukadana, dan belakangan ini masalah kekurangan air dan kekeringan itu menjadi persoalan yang sangat besar yang mereka hadapi, sehingga sering terjadinya gagal panen dan mereka menyebutnya dengan penceklik. Imula tanggo dari dasan pundak idi gamari bale bangka damari le tengah landang bale bangka le tengah landang. Andeng kita arin tansa pendak. Apa yang kau lamunin, Lim? Nak, amak kemana? Tahu sendirilah. Entah dia pergi ke rumah istrinya yang kedua kek, yang ketiga kek, atau yang lebih muda. Ternyata tidak hanya musim yang paceklik, tapi hatiku paceklik juga, Ina. Sudahlah, jangan kau risau.
carilah pekerjaan sambilan di musim paciklik ini agar kita dapat bertahan hidup. Ya Ina. Masa depanmu masih panjang. Persiapkanlah dirimu dan gapailah cita-citamu. Pada suatu saat nanti, kau akan menemukan pendamping hidup yang lebih tepat. Hingga kalian tua bersama-sama nanti. Satu istri untuk selamanya. Batu labur Mau kemana, Lin? Pagi-pagi sudah rapi. Sore. Biarin aja Bu, dia kan sudah besar. Nanti dia akan sadar sendiri. Sadar gimana? Ibu sampai dia punya istri. Paling kerjaannya godain perempuan di jalan. Sama seperti bab amat. Halo cewek, saya minta nomor HP-nya cewek. Apaan sih sut-sut? bawang ini sempara. Anakmu palingan pergi ke rumah istrinya yang paling muda. Hasil panen selalu. Jaga kekeringan. Ya betul, kalau memang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, buat apa punya istri banyak? Jaga kekeringan. Sendalin pergi dulu. Ya, enggak apa-apa. Jangan lupa pulang malam ya. Hijauan pawang jari Perjalananmu masih panjang. jaran